Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 308. Kita di edisi ini berbicara tentang fungsi atau jabatan isim mausul yang keempat, yaitu sebagai fa'il. Ya, kita sudah mempelajari 3 jabatan isim mausul, yaitu yang pertama na'tun, yang kedua mubtada, yang ketiga khabar. Nah, ini pada edisi ini kita berbicara mengenai isim mausul sebagai fa'il. Fa'il adalah subjek dari kata kerja, ya. Jadi fa'il adalah subjek dalam jumlah fi'liyah yang posisinya itu setelah kata kerja. Misalnya ya Muhammad telah pergi. Itu jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Muhammad telah pergi. Bahasa Arabnya pergi itu zahaba Muhammadun. Muhammadun itu subjek, ya. Muhammadun itu subjek. Posisinya setelah kata kerja. Oke. Kata kerja yang kita gunakan dalam contoh-contoh pada edisi ini adalah kata kerja ja'a. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaji'u. Yaji'u. Gitu ya. Artinya datang. Jadi ja'a itu dia laki-laki telah datang, fi'il madhin. Kemudian yaji'u dia laki-laki sedang, tiap hari, atau akan datang. Ya. Jadi ini datang. Dia semakna dengan ata. Ata juga datang, ya. Oke. Kemudian coba lihat contoh. Kita lihat poin 1. Isim mausul yang berperan sebagai fa'il terletak setelah kata kerja untuk orang ketiga tunggal, baik laki-laki atau perempuan. Jadi cara mendeteksi fa'il adalah cara mendeteksi fa'il itu terletak setelah kata kerja untuk orang ketiga tunggal, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan, bentuk perempuan dari ja'a itu ja'at. Ja'a dia laki-laki telah pergi, kalau ja'at dia perempuan telah pergi. Itu kalau kata kerjanya fi'lun madhin. Kalau kata kerjanya fi'il mudhari', ya kata kerjanya itu yaji'u atau taji'u, ya. Taji'u atau yaji'u. Gitu kan? Jadi mudah sebetulnya mengidentifikasi fa'il dalam jumlah fi'liyah. Fa'il itu posisinya setelah kata kerja. Kemudian kata kerja sebelum fa'il itu kalau enggak, itu harus kata kerja tunggal, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena apa? Oleh karena kata kerja dengan fa'il itu harus selaras dalam hal jenis kelamin saja, ya, jenis kelamin saja. Jadi kalau fa'il atau subjek itu berjenis kelamin laki-laki, berapapun jumlahnya, gunakanlah kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Misalnya ar-rajulu atau pria itu, al-mudarrisu atau guru itu telah datang. Ya, guru itu laki-laki bisa gunakan ja'a.
ja'al mudarrisu. Nah, kalau dua guru itu al-mudarrisani, ya kita gunakan ja'a juga. Ya, jadi kata kerja ini tidak berhubungan dengan bilangan dari fa'il. Berapapun bilangannya, apakah tunggal, dua maupun tiga, gunakanlah kata kerja untuk orang ketiga, tunggal ya. Kemudian kalau jenis kelaminnya perempuan, gunakan kata kerja untuk orang ketiga, perempuan ya, perempuan. Nah, kalau kita tasrif ja'a, ja'u. Nah, jadi kalau fa'ilnya itu musanna atau jual, tetap saja kata kerjanya itu ja'a, bukan ja'a ya. Kalau jamak laki-laki, kata kerjanya ja'a, bukan ja'u ya, bukan ja'u. Oke, kita lihat contoh. Ja'alladzi atau ja'aman, ini isi mausul ini silah mausulnya yadrusul arabiyyata. Yadrusul arabiyyata, dia mempelajari bahasa Arab. Ini objek, oleh karena itu mansub. Telah datang ini orang yang mempelajari bahasa Arab. Jadi orang yang mempelajari bahasa Arab itu telah datang ya. Itu semakna itu. Kalau ini ja'alladzani atau ja'aman yadrusanil arabiyah. Jadi telah datang dua orang yang mempelajari bahasa Arab. Jadi kata kerja yang digunakan bentuk dua, oleh karena yang datang itu dua orang ya. Jadi kalau yang datang itu dua orang, ini yadrusani, kata kerja yadrusani itu bentuk dua. Jadi kita lihat apabila fa'il itu, apabila kata benda itu sebelum kata kerja ya, seperti ini, sebelum ini, maka kata kerjanya harus diselaraskan dengan fa'il dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Tetapi apabila kata kerja itu sebelum fa'il seperti ini, maka kata kerja dengan fa'ilnya ini harus diselaraskan dalam hal jenis kelamin saja. Tapi kalau kata kerjanya setelah fa'il seperti ini silah mausul. Jadi kata kerja yadrusani itu harus diselaraskan dengan alladzani dalam hal jenis kelamin laki-laki, oleh karena itu dia berawalan ya. Kemudian dua orang, oleh karena itu dia berakhir dengan ani. Ja'alladzani atau ja'aman yadrusani al-arabiyah. Telah datang orang yang mempelajari bahasa Arab. Telah datang dua orang yang mempelajari bahasa Arab. Berikutnya ja'alladzina. Jadi ja'alladzina may yadrusun al-arabiyah. Telah datang orang-orang, jamak ya, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi yadrusu yang digunakan itu yadrusu untuk orang-orang, untuk mereka laki-laki, yadrusuna ya, yadrusuna al-arabiyah. Kemudian isim mausul yang digunakan untuk laki-laki jamak itu alladzina. Laki-laki dua, alladzani. Laki-laki satu, alladzi. Ya, semuanya, apakah itu laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki tiga, jamak bisa menggunakan man, ya, man. Oleh karena man itu bersifat bersifat umum ya. Berapapun orangnya kita bisa menggunakan man. Apapun jenis kelaminnya kita bisa menggunakan man. Contoh berikutnya, ja'at allati man tadrusul arabiyah. Jadi orang yang mempelajari bahasa Arab, orang itu satu perempuan, kita gunakan tadrusu. Tadrusu ya. Kemudian isim mausul untuk satu orang perempuan itu allati atau man ya. Sehingga kalimatnya menjadi ja'at allati man tadrusu. Jadi telah datang orang yang mempelajari bahasa Arab.
Kemudian berikutnya ja'at allatani. Allatani man atau man tadrusan al-Arabiyah. Jadi kalau yang mempelajari bahasa Arab itu dua orang, kita gunakan isim mausul allatani. Allatani atau man tadrusan al-Arabiyah. Terakhir, kalau yang datang itu jamak perempuan, ya isim mausul untuk jamak perempuan itu allawati. Bisa juga allati, bisa juga allai. Yadrusna. Ya, yadrusna ini fi'il mudhari untuk mereka perempuan, ya, al-Arabiyah. Ini sebetulnya tasrif dari yadrusu ini. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Ya. Ini tabel yang sudah kita hapus itu, yang dipajang beberapa hari di sini, itu yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna. Inilah contoh-contoh kalimat di mana yang berperan sebagai fa'il. Sebagai fa'il itu isim mausul, ya, isim mausul. Mulai dari isim mausul untuk laki-laki tunggal, alladzi, laki-laki dua, alladzani, laki-laki jama, alladzina, perempuan tunggal, allati, allatani, allawati, ya, allawati. Oke, itu contoh-contoh kalimat yang fa'ilnya, yang subjeknya, berarti dia jumlah fi'liyah, itu isim mausul. Mari kita kerjakan 6 latihan. Sekarang coba lihat bagaimana contoh-contoh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, sebetulnya struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan subjek predikat, ya. Jadi subjeknya itu kan ini, alladzi. Alladzi atau man. Kemudian dia tidak mempunyai makna apabila dia tidak dirangkai dengan silah mausul, yang dalam contoh ini kalimat, ya. Dengan demikian terjemahan dari kalimat ja'alladzi atau ja'a man yadrusul Arabiyah itu mulai dari ini, mulai dari subjek. Orang yang sedang mempelajari bahasa Arab itu telah pergi, ya, telah pergi. Kemudian dalam latihan-latihan ini untuk memudahkan kita, ya, terjemahannya saya balik. Terjemahannya saya langsung ini dari sini, telah pergi dua orang laki-laki yang saya lihat kemarin. Sebetulnya kalau terjemahan itu mengacu pada pola subjek predikat, terjemahannya seharusnya dua orang laki-laki. Ini dua orang laki-laki yang saya lihat kemarin telah pergi, ya, telah pergi. Ini bukan perempuan tapi laki-laki. Ya, bagaimana kita membentuk kalimat itu? Kita mulai dari kata kerja. Kata kerja, ya. Kata kerja sebagai fi'il. Kemudian fa'il itu setelah kata kerja. Telah pergi itu zahaba. Zahaba. Yang pergi itu laki-laki, ya. Laki-laki berarti zahaba. Kalau yang pergi itu perempuan, berapapun bilangannya, zahabat. Ya, zahabat. Jadi kata kerja yang mengawali jumlah fi'liyah itu merupakan kata kerja orang ketiga, ya, orang ketiga tunggal, laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ja'a, kata kerjanya kalau nggak ja'a, ja'at. Dalam konteks darosa, kata kerjanya darosa atau darosat. Kalau fi'il madhi, kalau fi'il mudhari, yadrusu untuk huwa, tadrusu untuk hiya. Oke, telah pergi fi'il madhi, zahaba. Zahaba. Ini fi'il ini. Fi'il. Siapa yang telah pergi? Dua orang laki-laki. Nah, itu isim mausul. Yang berperan sebagai fa'il itu isim mausul. Alladzani. Alladzani. Iya kan? Alladzani. Nah, ini alladzani.
Dhahaba alladhani ini isim mausul ya. Isim mausul sebagai fa'il. Dua orang laki-laki yang mana? Yang saya kenal, itu silah mausul. Alladhani, saya kenal. Saya lihat, saya lihat. Lihat itu apa? Lihat itu ra'a. Lihat itu ra'a. Ra'a. Ya, ra'a itu melihat. Melihat. Berarti fi'il mudhari'nya yara, ya, ra'a. Nah, jadi ini lihat ini kita anggap fi'il madhi ya. Jadi saya lihat ra'aitu. Saya lihat ra'aitu. Kalau ra'a dia melihat. Jadi kalau ini kita sih ra'a, ra'aya, ra'au, ra'at, ra'ata, ra'aina, ra'aita, ra'aituma, ra'aitum, ra'aiti, ra'aituma, ra'aitunna. Untuk saya ra'aitu. Jadi dhahaba alladhani ra'aitu. Ra'aitu ini silah mausul ya, ra'aitu. Silah mausul ini. Ini silah mausul. Ingat, dalam bahasa Arab silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang kembali ke isim mausul. Jadi alladzani itu dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki kata gantinya mereka. Nah, mereka. Ya, jadi kata ganti mereka setelah kata kerja ro'a itu merupakan kata kerja mansub bersambung. Ra'aituhuma. Ra'aituhuma. Jadi ra'aituhuma. Ra'aituhuma. Huma sebagai apa? Sebagai roja'. Sebagai aid yang kembali ke alladha ini. Sedangkan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ini tidak pakai ini dihilangkan. Dalam bahasa Indonesia cukup telah pergi dua orang laki-laki yang saya lihat. Nah ini dua orang laki-laki yang saya lihat, bukan yang saya lihat mereka. Ya, yang saya lihat mereka. Dalam bahasa Arab juga begitu, yang saya lihat. Ya. Jadi I saw, bukan I saw whom, ya. Nah. Telah pergi dua orang laki-laki yang saya lihat. Dhahaba alladhani ra'aituhuma. Kemarin itu ams. Kemarin itu ams. Kalimatnya sederhana sebetulnya. Dhahaba alladhani ra'aituhuma. Ra'aituhuma ams. Kalimatnya sederhana, ya. Nah, tapi ada kemelut di sini. Ya, saya lihat ra'aitu. Nggak ada mereka lah. Memang dalam bahasa Indonesia mereka itu dihilangkan. Aidnya itu dihilangkan. Tapi dalam bahasa Arab aid itu dipakai. Dhahabal ladzani ra'aituhuma ams. Kalau orang yang saya lihat tunggal, jadi ini dhahaba alladzi ra'aituhu ams. Jadi kalau mereka ya telah pergi, mereka yang saya lihat kemarin, dhahaba alladzina ra'aituhum ams, ya, ra'aituhum ams. Nah, bagaimana dengan contoh ini yadrusul arabiyah? Mana aidnya? Aidnya itu dia sebagai subjek. Jadi yadrusul arabiyah, dia yang tersembunyi di sini mempelajari bahasa Arab, ya. Jadi apanya itu yadrusu, dia. Kalau di sini mereka mempelajari bahasa Arab, aidnya itu alif, ya. Mereka mempelajari bahasa Arab, yadrusanil arabiyah. Yang perlu diperhatikan apabila aidnya itu objek, ya, seperti ini. Kalau subjek tak begitu sulit, ya, oleh karena dia sudah melekat di kata kerja dari silah mausul itu. Jadi dhahabal ladzani ra'aituhuma ams, ya. Coba kalau ini jamak perempuan, allawati, telah pergi orang-orang
yang saya lihat kemarin, ya, orang-orangnya perempuan, ya. Jadi zahabat. Nah, ini zahabat. Oleh karena ininya perempuan. Allawati ra'aituhunna ams. Kemudian nomor dua itu sedang minum. Minum itu syariba yashrabu. Minum itu syariba yashrabu. Syariba, begitu ya? Syariba yashrabu. Yashrabu. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Ya. Kemudian kata kerjanya itu mudhari, sedang minum. Berarti kita gunakan yashrabu. Ya, yashrabu. Yang minum itu siapa? Orang-orang yang saya hormati. Orang-orangnya itu perempuan, ya. Perempuan. Berarti kita gunakan fi'il mudhari untuk perempuan. Ubah ia menjadi ta. Tashrabu. Tashrabu, gitu kan? Tashrabu itu fi'ilnya. Kemudian yang sedang minum itu siapa? Orang-orang. Orang-orang itu jamak perempuan. Allawati. Allawati. Nih. Allawati. Allawati tashrabu. Allawati. Yang saya hormati. Ya, masih ingat menghormati? Ifta'ala, ihtarama, sudah dikenalkan dalam latihan sebelumnya. Ihtarama yahtarimu, menghormati. Jadi kata hormat itu sebetulnya berasal dari sini. Hormat itu mengandung 3 huruf, ha, ra, ta. Ini ha, ra, hormat, ya. Ha, ihtarama yahtarimu. Ihtarama yahtarimu. Tashrabu allawati. Kemudian yang saya hormati. Kapan saya menghormati orang-orang itu? Orang-orang perempuan itu kapan saya hormati? Anggaplah yang saya hormati, saya menghormati mereka sekarang. Mari kita gunakan fi'il mudhari, ya. Ihtarama yahtarimu. Mudhari gunakan ganti ya dengan hamzah, ya. Ahtarimu. Ahtarimu. Jadi allawati ahtarimu. Ahtarimu. Wah, jadi di sini allawati itu sebagai objek, ya. Hati-hati. Sama dengan di sini. Jadi mereka dua orang laki-laki itu sebagai objek dari kata lihat. Nah, di sini sebagai objek dari kata kerja menghormati. Ahtarimuhunna. Jangan lupa ra'ait. Jadi tashrabul lawati ahtarimuhunna. Ini aitnya, ahtarimuhunna. Hunna itu kembali ke allawati. Tashrabul lawati ahtarimuhunna. Jadi orang-orang yang saya hormati telah pergi, ya. Orang-orang yang saya hormati sedang minum, ya. Tashrabu, ya. Tashrabu, gitu, ya. Ya, tashrabu. Kenapa kita menggunakan ta, awalan ta? Oleh karena ini perempuan, allawati, ya, allawati. Nomor 3, telah datang. Nah, lagi-lagi kita menggunakan kata kerja datang. Datang itu ja'a, telah datang. Berarti madin, ja'a, ya. Siapa yang telah datang itu? Orang-orang laki-laki, ya. Berarti kita menggunakan ja'a. Kalau perempuan, ja'at. Jadi ja'a, gitu, ya. Ja'a
Ini sebagai fi'il. Siapa yang telah datang? Orang-orang. Nah, isim mausul yang berperan sebagai subjek itu isim mausul, orang-orang. Alladzina, jamak laki-laki. Kalau jamak perempuan, allawati. Ini alladzina. Ya, alladzina ini sebagai subjek ya. Ini sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Subjeknya isim mausul. Ya alladzina, orang-orang yang telah membebaskan negeri ini. Membebaskan itu harrara. Ini menghormati. Membebaskan harrara. Hafal dulu sebelum kita pelajari secara spesifik. Harrara. Harrara nanti mudhari'nya yuharriru. Ini membebaskan. Membebaskan. Ya. Membebaskan. Ja'alladzina, kapan orang-orang itu membebaskan? Lampau. Ya, kita anggap lampau, berarti kita gunakan ini. Harraru. Jadi membebaskan untuk jamak laki-laki, harraru. Harraru. Ini kalau kita tasrif, harrara, harrara, harraru. Kita sampai ke sini. Untuk dia perempuan, harrarat, harrarata, harrarna, ya. Ja'alladzina harraru, membebaskan negeri ini, hadzal balad. Negeri itu balad. Baladun. Negeri itu balad. Baladun, negeri, ya, negeri. Ya, baladun, negeri. Jadi negeri ini hadzal balad. Hadzal balada. Oleh karena apa? Oleh karena ini kata kerja plus subjek. Jadi subjeknya itu waw jamaah yang mengandung makna mereka laki-laki. Kemudian setelah itu objek. Jadi hadza itu objek, yang dibebaskan itu objek. Oleh karena itu hadza itu mansub. Oleh karena hadza mansub, maka kata kerja, kata benda setelahnya harus selaras dengan hadza, juga mansub. Jadi hadzal balada. Ya, ja'alladzina harraru hadzal balad. Telah datang orang-orang yang telah membebaskan negeri ini. Sedang tidur. Tidur itu nama. Nama yanumu. Nama yanumu, ya. Nama yanumu. Jadi nama itu tidur. Tidur. Jadi sedang tidur, nah, kita gunakan fi'il mudhari, yanumu. Siapa yang sedang tidur itu, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti gunakan yanumu. Kalau perempuan gunakan tanumu. Yanumu. Yanumu. Nah, ini kata kerjanya. Kemudian siapa yang sedang tidur itu? Orang-orang yang saya cintai. Orang-orangnya laki-laki. Alladzina. Alladzina. Nah, jadi ini sebagai subjek. Setelah itu silah mausul. Yang saya cintai, mencintai itu yuhibbu. Yuhibbu fi'il mudhari ini, ya. Yuhibbu. Nah, kalau fi'il madhinya ahabba. Mencintai. Jadi alladzina yang mencintai siapa? Saya. Berarti ganti ya dengan hamzah. Uhibbu. Uhibbuka. Saya mencintaimu. Uhibbu. 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 Jadi alladzina di sini berperan sebagai objek, ya. Sebagai objek. Ya, seperti di sini. Jadi allawati, jamak perempuan itu yang saya hormati. Nah, ini pun begitu. Jadi jamak laki-laki ini yang saya cintai. Jadi kita harus munculkan
kata ganti alladzina sebagai aid, uhibbuhum. Begitu ya. Yanumul ladzina uhibbuhum. Ya, kalimatnya singkat dalam bahasa Arab. Yanumul ladzina uhibbuhum. Jadi orang yang saya cintai itu sedang tidur. Ya, kalau kita terjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, orang yang saya cintai mereka sedang tidur. Mereka itu dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga demikian. Tapi dalam bahasa Arab pakai. Dia dikatakan aid. Yanumul ladzina uhibbuhum. Kalau yang tidur itu laki-laki tunggal, orang yang saya cintai, yanumu alladzi uhibbuhu, ya, uhibbuhu. Ya, kalau perempuan tunggal, ya, ini perempuan, berarti ini diubah ke perempuan tunggal, tanumu allati uhibbu, ini diganti dengan ha, tanumu allati uhibbuha. Berikutnya akan datang, berarti kita menggunakan fi'il mudhari. Sedang tidur, fi'il mudhari. Telah datang, fi'il madhi. Sedang minum, fi'il mudhari, ya. Telah pergi, fi'il madhi. Akan datang, kita menggunakan fi'il mudhari dari datang, itu yaji'u. Yaji'u, kemudian akannya itu dinyatakan dengan awalan sa, ya. Sa yaji'u. Saya ji'u akan datang. Yang datang itu perempuan, ya. Kalau yang datang itu perempuan, kita menggunakan sataji'u. Jadi ia diubah menjadi ta. Sataji'u. Sataji'u. Nah, ini awalan sa ini menunjukkan akan, ya, menunjukkan akan. Oleh karena kalimat ini tidak mencantumkan keterangan waktu akan secara spesifik, ya. Jadi supaya lebih tajam kita pakai sa. Kalau dicantumkan, nggak pakai ta juga nggak apa-apa, nggak pakai sa. Ini coba lihat kemarin, ya, kemarin akan datang orang-orang yang sampai kemarin. Perhatikan keterangan waktu kemarin. Kemarinnya itu tidak menjelaskan datangnya, ya. Kemarin itu menjelaskan sampainya. Jadi ada sekelompok orang-orang yang sampai itu wasala kemarin. Jadi sampai itu fi'il madhi. Kemudian orang-orang yang sampai kemarin itu akan datang ke sini misalnya pagi ini. Jadi sataji'u, ya, orang-orang perempuan jama' allawati. Jadi orang-orang yang sampai itu wasala, ini sudah sering dimunculkan dalam latihan. Yasilu, seharusnya mudhari'nya yausilu, tapi wawunya dihilangkan. Jadi allawati, sampai, yang sampai siapa? Yang sampai itu perempuan jamak. Jadi kita menggunakan fi'il madhi untuk perempuan jamak. Coba kita tasrif wasala untuk huwa, wasala untuk huma laki-laki, wasalu untuk hum laki-laki. Kemudian sampai untuk perempuan tunggal, wasalat huma perempuan, wasalata kalau jamak perempuan, wasalna. Jadi sataji'ul lawati wasalna. Ini wasalna. Ams. Ya, ams. Jadi ams itu menjelaskan wasalna, ya. Bukan menjelaskan kata kerja datang, ya.
akan datang orang-orang yang sampai kemarin. Sataji'u allawati wasalna ams. Nah, kemudian terakhir akan sampai kita menggunakan kata kerja sampai, wasala, akan berarti mudhari, yasilu. Yang sampai itu laki-laki, berarti kita menggunakan awalan ya, yasilu. Kalau perempuan awalan ta. Kita pakai sa yasilu, saya silu, ini verbnya, ya, ini verbnya. Siapa yang akan sampai itu? Orang-orang yang alladzina, ini subjek, ya, allawati itu subjek. Ya, itu subjek, ya. Saya silu alladzina, orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang akan mengajar. Mengajar itu allama, ya. Mengajar itu allama. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Mudhari'nya yu'allimu. Jadi allama itu dia laki-laki telah mengajar. Kalau yu'allimu dia laki-laki sedang atau akan mengajar. Yang akan mengajar berarti kita gunakan fi'il mudhari, yu'allimu. Sayasilu alladzina yu'allimu. Yang mengajar siapa? Yang mengajar itu laki-laki jamak, ya. Berarti kita gunakan fi'il mudhari untuk laki-laki jamak. Untuk hum, yu'allimuna. Tasrif ini, yu'allimu, yu'allimani, yu'allimuna. Oleh karena alladzina, ya. Sayasilul ladzina yu'allimuna. Ini silah mausul. Yu'allimuna, 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 yu'allimuna huna, ya. Yu'allimuna huna. Yu'allimuna huna atau yu'allimuna fi huna. Nah, itulah 6 terjemahan kalimat latihan yang sudah kita kerjakan. Perlu dicatat bahwa coba lihat isim mausulnya. Isim mausulnya itu 2 orang yang saya lihat. Seperti ini juga. Ini alladzi, ya, alladani, alladzina. Jadi isim mausulnya itu tidak didahului oleh sabiq, oleh antecedent, ya. Jadi kita menggunakan isim mausul untuk isim mausul yang bersifat khassah, alladzina. Kita juga bisa menggunakan sifat mausul yang bersifat ammah, man, ya. Jadi kalau kalimatnya laki-laki yang kalau kalimatnya guru laki-laki yang, al-mudarrisu alladzi yadrusu. Coba lihat. Ya, guru yang, al-mudarrisu laki-laki tunggal, ya, alladzi. Al-mudarrisu alladzi, misalnya guru yang berasal dari Yaman, al-mudarrisu alladzi minal Yaman. Jadi istilah mausulnya itu jar majrur, minal Yaman misalnya, ya, Yaman. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan man. Man tidak bisa digunakan di sini. Mengapa man tidak bisa digunakan? Oleh karena sebelum alladzina itu ada aid, al-mudarris. Jadi kalau ada kata benda setelah isim mausul, man tidak bisa digunakan. Jadi kita harus menggunakan isim mausul yang bersifat khassah, yang pakai al itu, alladzi, allati dan sebagainya. Jadi dalam 6 kalimat latihan ini, alladzani itu bisa digunakan, bisa diganti dengan man, ya. Maksudnya kita bisa menggunakan alladzani, kita juga bisa menggunakan man.
Ini juga begitu. Kita bisa menggunakan allawati, kita bisa menggunakan man seperti dalam contoh. Ini juga bisa menggunakan man, bisa menggunakan alladzina. Di sini juga begitu. Man. Tapi manakala setelah alladzina itu ada kata benda sebagai aid, kita tidak boleh menggunakan man. Kita harus menggunakan alladzina. Misalnya guru-guru laki-laki yang saya cintai, al-mudarrisuna alladzina uhibbuhum, ya, sedang tidur, yanumu al-mudarrisuna alladzina uhibbuhum. Tak boleh yanumu man, ya, yanumu al-mudarrisuna man, tak boleh. Ya, man itu bisa digunakan apabila ini kata isim mausul itu tidak mempunyai antecedent, tidak mempunyai aid. Jadi semua isim mausul di sini tidak mempunyai aid. Jadi kita bisa menggunakan alladzina, bisa menggunakan man. Alladzina man. Allawati bisa menggunakan man. Jadi kalau ini pakai man, kalimatnya menjadi sataji'u man wasalna ams. Kalau menggunakan allawati, sataji'u allawati wasalna ams. Ini juga begitu. Saya silu alladzina yu'allimuna huna, atau saya silu man yu'allimuna huna. Oke, mari kita lihat sekali lagi. Saya silu alladzina atau man yu'allimuna huna, saya silu akan sampai orang-orang yang akan mengajar di sini, ya. Kemudian sataji'u allawati wasalna ams. Jadi akan datang, juga akan datang lah. Ini akan sampai, saya silu akan datang orang-orang yang sampai kemarin. Allawati wasalna ams. Ya. Oke, jadi datangnya itu pada waktu yang akan datang, kemudian sampainya itu pada waktu lampau. Yanumul ladzina uhibbuhum, atau yanumu man uhibbuhum. Jadi sedang tidur orang-orang yang saya cintai. Ja'al ladzina harraru, ya, harraru. Ja'al ladzina harraru hadzal balad. Jadi orang-orang yang membebaskan negeri ini telah datang. Telah datang orang-orang yang membebaskan negeri ini. Ya. Jadi dua-duanya itu madin. Datangnya lampau, membebaskan juga lampau. Nomor 2, tashrabul lawati ahtarimuhunna. Jadi sedang tidur, sedang minum orang-orang yang saya hormati. Ahtarimuhunna. Dalam bahasa Indonesia hunnanya dihilangkan, aidnya dihilangkan. Tapi dalam bahasa Arab pakai, ya. Kemudian yang terakhir, zahabal ladzani atau zahaba man ra'aituhuma ams. Jadi telah pergi dua orang yang saya lihat kemarin. Dua orang yang saya lihat kemarin. Jadi perhatikan ini hum yang saya tulis dengan tinta merah ini, itu aid. Hunna aid, huma aid. Jadi aid atau roja itu kata ganti orang ketiga semua ini. Orang ketiga jual, orang ketiga jamak perempuan, orang ketiga jamak laki-laki. Itu yang kembali ke alladzina. Oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah pada edisi berikutnya kita akan mempelajari isim mausul, jabatan isim mausul berikutnya, yaitu sebagai apa? Insyaallah sebagai mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Cukup sekian. Harap bermanfaat, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.